Seseorang ingin menyampaikan sesuatu tentang cinta Dan pada Anda. komunikasi Jadi data. tonton sampai selesai. Ketika kalian berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman, orang tua, atau guru, perlu menggunakan bahasa atau aturan. Lalu, bagaimana dengan komunikasi dan kolaborasi antar komputer? Peta konsep kali ini adalah bahwa di dalam jaringan komputer dan internet kita akan mempelajari tentang paket switching, kemudian komunikasi data, serta topologi jaringan komputer. Kemudian pada komunikasi data kita akan membahas juga tentang transmisi digital atau analog, multiplexing dan switching, error checking dan control flow, packet switching. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke yang pertama, bahwa umat manusia di muka bumi terus bertambah banyak, terus berkembang hingga mencapai jumlah sekitar 7,7 miliar penduduk bumi pada tahun 2020. Umat manusia dalam kesehariannya selalu berkomunikasi satu sama lain yang pada akhirnya membentuk jaringan komunikasi antar manusia sesuai dengan wilayah, pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dengan jumlah umat manusia yang sangat banyak serta jaringan komunikasi antar manusia yang terus bertambah luas, maka dibutuhkan aturan dalam berkomunikasi agar dapat terjalin hubungan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Demikian pula yang terjadi dengan komputer pada saat ini yang terus-menerus berkembang, semakin banyak jenisnya dan semakin bervariasi penggunaannya. Ketika antar komputer berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan, maka dibutuhkan pula aturan yang dalam hal ini disebut sebagai protokol. Sehingga para pengguna komputer dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Jaringan komputer dan internet adalah penemuan penting pada abad ke-20 yang mampu mengubah kehidupan manusia. Internet menjadi sumber informasi terbesar di dunia. Kita sebagai pengguna internet dapat melakukan banyak kegiatan sehari-hari dengan mudah, efektif, dan efisien seperti berbelanja, menonton film, mendengarkan musik, rapat, belajar bersama dengan guru atau teman-teman, dan masih banyak hal lainnya. Internet terbentuk dari jaringan komputer global yang mampu menghubungkan perangkat komputer, laptop, dan gawai yang dimiliki oleh seorang individu ke jaringan atau ke piranti lainnya. Internet melibatkan miliaran perangkat yang tersambung secara global, di mana satu perangkat dapat meminta layanan ke perangkat lainnya. Di sisi lain, jaringan komputer dengan skala kecil dan hanya dapat diakses secara lokal biasa disebut dengan local area network atau LAN. Topologi jaringan. Koneksi antar komputer pada jaringan komputer, baik dengan media kabel atau tanpa kabel, diatur sedemikian rupa membentuk sebuah konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan dapat dipandang secara konfigurasi logical atau fisikal. Konfigurasi jaringan dibentuk dari topologi jaringan yang dapat direpresentasikan secara logical dengan bentuk lingkaran atau node dan garis pada graf. Pada konfigurasi fisik, node merepresentasikan komputer, switch, hub, atau peripheral lainnya, sedangkan garis adalah kabel penghubung atau komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Topologi jaringan komputer memiliki banyak jenis yang dikembangkan dengan tujuan tertentu, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jenis-jenis topologi jaringan komputer tampak pada tabel berikut. Yang pertama adalah ada topologi jaringan. Di situ bisa kita lihat representasi logical dalam grafnya seperti ada di sebelah kanan, sedangkan topologi jaringannya ada di sebelah kiri, di mana node-node yang
berbentuk lingkaran itu mewakili komputer, hub, ataupun media yang lainnya. Sedangkan garis itu mewakili kabel atau jaringan. Topologi bus adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui kabel utama atau bus atau backbone. Topologi bus ini sangat efisien digunakan untuk jaringan komputer dengan jumlah node yang tidak banyak atau small network. Topologi star. Topologi star atau yang juga disebut sebagai topologi bintang adalah topologi di mana setiap node terkoneksi melalui node konektor pusat atau tengah. Proses pengiriman data antar node dilakukan dari node tertentu ke pusat yang selanjutnya dikirimkan ke node tujuan. Topologi ini banyak dipakai karena kemudahannya. Topologi jaringan ring. Topologi ring adalah topologi dengan hubungan antar node terjadi antara satu node dengan node tetangganya dan membentuk konfigurasi lingkaran atau cincin. Pengiriman data pada topologi ini diatur dengan prinsip token passing atau pengiriman token. Token berupa data kecil yang dikirimkan dari satu node ke node lainnya dalam satu arah untuk menunjukkan node mana yang bisa dapat mengirimkan data pada waktu tertentu. Topologi jaringan tree. Topologi tree adalah topologi yang membentuk hubungan antar node seperti cabang pada pohon. Topologi ini biasanya digunakan untuk pengaturan jaringan pada institusi yang memiliki hierarki. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan seperti topologi bintang, cincin, dan mesh. Pemilihan penggabungan topologi tergantung pada kebutuhan kinerja jaringan, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, dan lokasinya. Lalu topologi mana yang paling baik? Tidak ada topologi jaringan paling baik untuk semua kondisi. Topologi jaringan yang tepat untuk keperluan suatu institusi bergantung pada kebutuhan dan ukuran dari jaringan yang akan dikembangkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, biaya instalasi. Yang kedua, skalabilitas atau kemampuan untuk perluasan jaringan dengan menambah node-nya. Biaya instalasi. Topologi jaringan yang memiliki banyak jenis memiliki biaya instalasi yang berbeda. Semakin kompleks topologi jaringan yang akan dikembangkan, maka semakin besar pula waktu dan biaya untuk instalasinya. Biaya dalam hal ini juga terkait dengan kebutuhan kabel. Semakin jauh jangkauan jaringan, semakin banyak kabel yang dibutuhkan. Selain panjang kabel, biaya juga dipengaruhi oleh jenis kabel. Kabel serat optik atau fiber optik memiliki kemampuan transmisi data yang lebih cepat dan kapasitas transmisi yang lebih besar, namun lebih mahal dibanding kabel tembaga atau twisted pair atau koaksial. Termasuk juga komponen lain seperti hub atau switch untuk serat optik. Dengan demikian, pemilihan topologi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan kinerja jaringan komputer, jangkauan jaringannya, banyaknya komputer yang akan dihubungkan, serta biaya yang akan dikeluarkan. Skalabilitas. Hal lain untuk penentuan kebutuhan topologi jaringan yang tepat adalah skalabilitas. Jika institusi bermaksud mengantisipasi perluasan institusi dan jaringan komputer yang ada, maka pemilihan topologi bisa didasarkan pada kemudahan modifikasi jaringan dan penambahan node pada jaringan. Dengan kemudahan modifikasi, maka akan menghemat waktu dan kompleksitas instalasinya ketika ada perluasan. Topologi yang mudah untuk dimodifikasi salah satunya adalah topologi bintang atau star. Dengan topologi ini, penambahan, pengurangan, dan pengubahan node dapat dilakukan dengan gangguan jaringan yang sangat minimal. Tidak perlu membuat node atau jaringan lain menjadi tidak berfungsi atau offline.
Hal ini akan sangat berbeda dengan jaringan ring. Proses penambahan node pada topologi ini akan menyebabkan jaringan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Ayo kita berlatih. Pada aktivitas ini merupakan aktivitas kelompok untuk membandingkan keandalan dari beberapa topologi jaringan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Topologi bus. Pada topologi bus tercipta dari kabel yang diberi terminator di ujung kabel. Terminator berfungsi sebagai penghenti dan penerus sinyal ke semua komputer yang berhubung pada bus. Ketika akan berkomunikasi dengan topologi ini, komputer akan menentukan alamat komputer yang akan dituju dan kemudian mengirimkan data ke komputer tujuan. Komputer lain dapat mendeteksi sinyal dari komputer yang sedang berkomunikasi. Topologi ring atau cincin. Pada topologi cincin, setiap komputer terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel yang tampak seperti gambar di samping. Setiap komputer berperan sebagai penerus pesan ke komputer berikutnya dalam satu arah. Topologi star atau bintang. Pada topologi star atau ada router atau komputer yang bertindak sebagai komputer pusat. Semua komputer terkoneksi dengan router pusat. Komputer satu dapat berkomunikasi secara langsung dengan 4 komputer lain melalui router pusat. Pertanyaannya adalah, topologi mana yang paling baik jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel jaringan, misalnya kabel terputus? Yang berikutnya, bagaimana kalau ada komputer yang rusak? Lalu apa yang dapat menyebabkan kegagalan pada topologi bintang? Nah, buatlah sketsa rancangan terbaik topologi jaringan untuk 40 komputer. Untuk kantor dengan 4 lantai, masing-masing lantai ada 10 komputer, dan jelaskan mengapa memilih topologi jaringan tersebut. Dan mari kita renungkan. Setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini dengan dalam lembar refleksi pada buku kerja. Dan jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal peserta didik. Yang pertama, apakah kalian dapat memahami topologi jaringan komputer dan mampu membedakan keunggulan dan kelemahan dari beberapa topologi jaringan komputer? Yang kedua, jika di laboratorium komputer sekolah atau di rumah dan lingkungan rumah kalian memiliki jaringan internet, kenalilah topologi yang digunakan oleh penyedia internet kalian, dan jika ada kerusakan, bisakah kalian menemukan kira-kira di mana letak kegagalan jaringannya? Lalu apakah kalian dapat merancang topologi sederhana dari jaringan komputer? Berikutnya, apakah materi topologi jaringan menarik buat kalian? Lalu kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini? Anak-anakku sekalian, materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.